mudah untuk memulai cara baru. Masih diam karena takut gagal, ada cara mudah menuju kehancuran. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Maju selangkah lebih baik daripada jalan di tempat atau malah mundur. Oke. Jangan diam, ya. Jangan berhenti waktu 1,5 bulan ini, ya. Jangan diam. Tahu-tahu teman-teman, kalau air diam, kumpulan air diam, apa yang jadi? Nyamuk. Banyak, bener nggak? Ya, pernah dengar laut mati nggak? Apa namanya, ikan nggak hidup di situ. Tapi kalau laut lepas, ya, atau air yang jalan mengalir, maka air itu akan menghidupi ke kiri kanannya. Jadi Anda harus bergerak. Mulai besok atau nanti nih habis acara M3, ya, langsung prospek. Jangan di sini lagi. Ya, saya yakin Pak Dodi Darman dan para M paling senang kalau agen-agennya leader semua keluar. Duit nggak di sini, duit di luar. Luar tuh banyak duit. Ya, jangan takut nggak ada prospek. Masih ada yang takut nggak ada prospek? Ada? Wah, excellent, benar-benar excellent, luar biasa. Nggak ada yang takut. Selama dia kaki dua, bukan burung, bukan burung, apalagi yang kaki dua, ayam, prospek semuanya. Ya, naik ojek turun prospek, presentasi, siapapun. Karena Anda harus buka mulut. Pernah dengar nggak sakit jantung, kanker, stroke, mahal nggak biaya, apa segala macam caranya gitu. Ya harus buka. Kalau Anda tutup mulut, debu aja nggak masuk. Kalau buka mulut, duit masuk. Nggak perlu modal. Ya. Jadi teman-teman harus banyak duit, harus sukses, ya. Oke, kita terusin lagi. Nah. Saya ada 12, harusnya 13 ya. Kekayaan hidup untuk modal mencapai sukses. Pertama, sikap mental yang positif, ya. Jadi jangan teman-teman, kalau teman-teman di sini banyak berpikiran negatif, maka akan lemah, akan tiba-tiba ada yang closing tadi 126 juta kan, tadi ada 170 kalau salah. Oh, terang aja dia ke dukun sih, dia ke ini, gitu. Jangan teman-teman. Kalau yang tadi yang produksi 100 juta deketin, kasih, selamat ya, selamat, ya, karena kasih selamat itu high five nih, energinya akan pindah ke kita, ya. Jadi berpikir positif itu membuat sesuatu kekuatan. Anda percaya nggak? Kalau kita semuanya berpikiran negatif, kita akan lemah, bener nggak? Ada bukti nggak? Ada barang bukti nggak? Belum ada. Mas yang tentara boleh nggak maju sini, Mas? Ini yang kuat kan? Oke. Saya kasih contoh. Kalau berpikiran negatif itu lemah. Bentar Mas. Namanya? Bambang. Ini tangan lepas benar. Oke. Ya. Pak Bambang. Bisa tangannya begini Pak Bambang? Bentar. Oke. Yang kuat aja kanannya. Tahan, jangan turun. Tahan, jangan sampai turun. Gitu ya. Namanya? Bambang. Yang keras ya, Bambang. Nama saya Bejo. Coba bilang. Nama saya Bejo. Oke, sekarang kita start ya, mulai ya. Nah, jangan lihat sini. Ya, tahan ya Pak ya. Kalau saya begini, bilang kuat dalam hati tapi kuat Pak Bambang ya. Mas Bambang ini kuat. Tapi kalau saya bilang begini, jangan bilang sakit ya, lemah gitu ya. Dia lemah gitu ya. Ngerti? Dia nggak lihat saya gini ya. Kalau saya gini, dia kuat ya. Tapi kalau saya gini, dia lemah. Dia bilang hati aja. Kekuatan pikiran Anda aja ya. Mas Bambang, punten, jangan dilemesin ya. Tahan terus ya. Ya, jangan ini. Oke. Kuat ya. Oke. Jangan diomong. Jangan diomong, dalam hati aja. Mas Bambang kuat. Kalau gini lemah ya. Oke, mulai ya. Tahan yang kuat ya, tahan yang jangan lemesin. Tahan yang kuat. Oke, ya. Tahan yang kuat ya. Tahan yang kuat. Oke. Nih.
Ya, tahan yang kuat ya. Ya lagi. Tahan yang kuat ya. Tahan yang kuat. Oke. Ya, sekali lagi terakhir harus ya terakhir ini. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Bukti kan? Mas Bambang nggak kendorin kan? Mas Bambang tahan terus kan? Ketika kita bilang dia lemah, lemas dia. Tapi dia bilang kuat, dia nggak lihat loh. Kita sebelumnya tidak pernah mengenal kan? Wah, kayak ini aja. Jadi itu bukti teman-teman. Kita harus berpikir positif, ya. Kalau kita semuanya berpikir positif, maka agensi ini tidak 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar 1 minggu. Tepuk tangan buat Anda. Tapi kalau ada yang negatif itu mengurangi. Berpikir positif. Tadi saya masuk ke depan situ positif misalnya. Jadi berpikir positif menguatkan kita. Ya, jangan pikiran negatif. Oke, terbukti ya. Kalau pikiran negatif bisa bikin lemah. Coba teman-teman, bayangin kalau kita ada problem. Kalau orang masalah, lihatnya begini apa begini? Bawah kan? Gitu kan? Coba teman-teman mikirin problem. Udah mikir problem ya? Udah? Anggap aja soal problem. Lihat ke atas. Bisa nggak problemnya ada? Kenapa? Jadi kalau teman-teman lagi kesel, lagi sedih, lihat aja ke atas. Hilang deh problemnya, coba deh. Atau sambil senyum, susah ya masalah, hehehe, masalah barat ya, nggak bisa hilang. Orang tua tuh udah ngerti, ketika anak-anak kalau misalnya nangis-nangis, ada anaknya pernah nangis nggak? Ada cicak-cicak di atas, diem nggak dia? Diam, begitu turun nangis lagi nggak? Nangis lagi. Ya, jadi teman-teman kalau ada problem lihat ke atas, senyum, hilang deh problemnya. Ya. Waduh, gak closing, gak ini, lihat atas, aman gitu ya. Teman-teman pernah ketemu nasabah stres nggak? Kesel, dimarah-marahin nasabah. Mau tahu nggak caranya ngilangin? Udah tahu belum? Nah, saya kasih tahu ya. Teman-teman tahu kacang nggak? Kacang, Mentos, permen, tahu ya? Ambil kacang, jadi di kantongnya bawa kacang, ya. Saya prospek namanya, maaf ya Pak Adam ya, saya pakai namanya. Pak Adam pernah dengar sakit jantung, kanker, stroke. Asuransi itu bohong, tipu. Wah, Prudential itu mahal. Waduh, Pak Ian tuh nggak benar, udah kan? Kesel nggak? Kesel kan? Kesel nih. Sedangkan saya mau ketemu Pak Bagus. Sebelum saya ketemu Pak Bagus, kan saya lagi kesel nih. Enak nggak hati saya kalau lagi kesel? Enggak. Ini Adam ya. Cabut kacang, lo Adam, lo kurang ajar Dam, lo maki-maki gua Dam, brengsek lo Dam, kurang ajar lo, gua makan lo, besok pagi lo keluar lo Dam, brengsek kurang. Nah, selesai. Sekarang sama Bagus, apa kabar Pak Bagus? Adam sudah besok pagi keluar. Jadi teman-teman, kalau habis ketemu prospek, yang ngeselin, namain kacangnya namanya Adam. Atau namanya siapa? Ketemu kalau di marah-marah namanya Bejo. Belum Bejo, lo kurang ajar Bejo. Brengsek lo Bejo. Gua tadi prospek baik-baik, gua dimarahin, gua maki-maki, emang lu kurang ajar lo? Kurang ajar lo. Makan, kami makan, si Bejo. Besok pagi lo keluar lo, dasar. Ya. Ketemu lagi aman, clear, safe kan? Ingat ya, bawa kacang atau permen Mentos apa aja lah yang bisa dinamain, ya, yang bisa dinamain, keren. Besok pagi kan. Ketemu kedua udah enak nggak hatinya? Tapi saya minta kalau Anda suami istri ribut jangan terus-terusan makan kacang. Habis ribut sama istri makan kacang, habis ribut makan kacang, ya. Oke, satu-satunya. Mudah-mudahan sih berguna ya, berguna nggak? Oke, sip. Kesehatan fisik yang baik ini harus.
prospek kalau lagi begini Pak, pernah dengar nggak sakit jantung? Nggak bakal close. Anda harus jaga kesehatan, ya harus, wajib hukumnya. Kemudian keselarasan dalam hubungan manusia, ya. Anda pun harus dengan tetangga, dengan teman, dengan semuanya harus baik, ya. Jangan kalau ribut nggak enak loh, capek. Coba Anda marah-marah, capek atau cemberut, capek loh. Karena cemberut itu membutuhkan banyak ribuan urat. Tapi kalau senyum cuma 5 apa 6 urat, gitu kan enak, ya. Keselarasan dalam hubungan manusia. Jadi di sini Anda harus bergaul baik-baik. Jangan ribut, jangan, oh itu emang tuh orang tuh, gitu, jangan, ya. Anda harus baik. Kebebasan dari rasa takut, ya. Ketika Anda mau prospek, suka takut nggak? Udah gak usah takut, tadi ada caranya kan, yaitu belajar dan berdoa. Cuman itu caranya, hilang rasa takut. Dan saya juga pernah rasa takut sih di kamar saya, dia lagi nonton bola, saya hobinya nonton bola. Kemarin Piala Eropa, nonton bola jam 2 malam, jam 3 malam nonton. Tiba-tiba 11, udah dipakai kipas angin, pakai AC, bau benyan. Bener-bener, bau benyannya mantep banget. Bau benyan nih. Saya bilang sama si setannya, Tan, lu mau nonton bola nih, gua ke sana, enak lo, baunya hilang. Setannya takut sama saya. Jadi kalau kita tak berani, maka orang yang lain takut. Jadi nggak usah takut. Ada yang masih takut sama setan nggak? Ada? Nggak usah. Setan harus takut sama kita. Karena kita dulu waktu Nabi Adam diciptakan, semua setan iblis harus nunduk, kecuali yang beriman padaku, beriman sama Tuhan. Kalau kita beriman sama Tuhan, setannya takut sama kita. Ini janji Tuhan, jadi dakwah. Ada terus ya. Oke, mempunyai harapan akan prestasi di masa yang akan datang. Anda harus punya harapan bahwa Prudential itu bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Yakin, gula kakin, asikin, tukang mesin, pasti dapat. Tapi enggak, saya baru jadi agen, kok belum 100 juta Pak Dodi? Ya belum lah. Janjinya 5 tahun, 4 tahun lah, 4 tahun 100 juta sebulan itu pasti. Datang sendiri. Nanti kalau udah SAM, ya, main golf atau main gaple, duit datang sendiri. Nah, waktu saya jalan-jalan ke luar negeri, waktu sama Prudential, tanggal berapa nih? 19 gitu. Kadang-kadang kita berangkat tanggal 5 karena tanggal 5 pas lagi jalan ATM masuk, cek, keluar lagi duitnya. Masih jalan-jalan tanggal 19, keluar lagi duitnya. Belum habis duitnya datang lagi. Di mana tuh? Udah siap. Duit datang lagi. Ya. Nah, Anda harus punya beriman, itu wajib. Mau agama apapun Anda harus beriman. Dan saya menganjurkan buat teman-teman di tempat agensi saya, kalau kita mau kerja keras, mau jadi orang yang luar biasa, lakukan yang luar biasa. Kalau mau jadi orang yang biasa, lakukan yang biasa-biasa. Kalau Islam, sholatnya jangan 5 waktu, lebih 7 waktu, 8 waktu, sholat duha, sholat malam. Dan buat yang agama lain, ke gereja boleh lebih sekali nggak Pak? Boleh kan? Ke gereja sekali 2 kali, atau ada doanya, doa malam ada ya Pak? Jadi, nah doa malam minta sama Tuhan. Kalau kita tahajud, minta. Jadi banyak melakukan iman kepada Tuhan. Jadi lakukan yang lebih. Kalau orang kerjanya 8 jam, Anda harus kerjanya 10 jam. Kalau Anda kerja, sholatnya 5 waktu, sholatnya 7 waktu. Anda ke gereja sekali, ke gereja 2 kali. Gitu. Kalau Anda berbuat lebih, maka Anda jadi, kalau Anda berbuat yang lebih, maka Anda jadi orang luar biasa. Kalau mau jadi orang biasa-biasa, jam 5 sore pulang tidur. Itu duit gak datang deh. Di Jakarta masih tidur siang, waalaikumsalam. Nggak ada di Jakarta tidur siang. Ya, Jakarta nggak ada tidur, dia mandi dulu tuh tidur siang. Ya, jadi Anda harus beriman, harus sholat, kemampuan untuk beriman, apapun agama Anda. Kesediaan untuk membagi berkat, ini harus nih, teman-teman. Kalau kita 2,5%, kalau nggak salah 10% ya, 10%-an, ya Pak ya, 10%-an, itu harus. Karena kita terima kasih.
terima harus kasih. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan telah Engkau berikan rezeki pada saya. Artinya saya terima, saya harus kasih. Jadi harus ada 3 teman-teman, jangan hitung-hitungan dalam hidup itu. 1 adalah berbuat baik pada orang. Oh, saya kan udah buat baik sama dia. Jangan, nanti kok dia belum berbuat baik. 2, memberi ilmu pengetahuan. Jangan hitung-hitungan. Saya nih semua ilmu kalau bisa saya kasih tahu semuanya. Gitu loh. Kenapa? Bertambah banyak ilmu pengetahuan yang saya kasih, bertambah banyak ilmu pengetahuan saya dapat. Yang 3, bertambah banyak kita beri kepada yatim piatu, fakir miskin dan semuanya, bertambah banyak kita duit dapat. Karena matematik Tuhan bukan matematik manusia. 3H. Jangan hitung-hitungan dalam 3H. Ke-8, pekerjaan atas dasar kasih. Nah, kalau teman prospek bekerja itu harus dengan kasih, dengan cinta. Ya. Tahu nggak teman-teman, supaya prospeknya bisa berhasil? Teman-teman mencintai nggak? Siapa yang ada cintai? Ibu, cinta nggak? Bapak, istri, anak. Benar? Siapa yang paling cinta? Mungkin saya paling cinta sama ibu saya, bapak saya, istri saya, mungkin anak saya nomor 1 ya. Anggap aja 4 ya, Pak. Istri, anak juga ada berapa? Anak 2, 2 ya. 2 anak, istri, sama ibu sama bapak 5 ya. Ada cinta sama dia, apa 5 itu? Benar ya? Bawa foto, taruh di sebelah kanan. Fotonya 5 nih, 5 foto sebelah kanan. Jangan pulang sebelum pindah sebelah kiri. Jadi ketika prospek Adam, saya cabut fotonya. Saya mau prospek Adam. I love you, anakku. Ini pas keluar anak nih. Saya prospek demi Randy. I love you Randy. Saya prospek demi. Jadi saya prospek untuk anak saya. Saya mencintai anak saya. 1, masukin di sini. Baru ngomong. Ketika cinta kasih Anda, saya prospek Pak Adam. Pak Adam, saya prospek demi keluarga Pak Adam. Saya mencintai keluarga Pak Adam. Ya. Kalau Anda betul hati tulus, maka dia akan kena. Tapi kalau bayar dong preminya, utang gua banyak, itu dia bisa baca loh, duit. Orang mau duit maksa aja gitu ya. Oke, ya, udah masuk ke kiri kan? Jadi Anda prospek dengan cinta kasih. 1 lagi cabut. I love you istriku, aku prospek untuk istriku, masuk sini. Bagus, pernah dengar nggak sakit jantung, kanker, stroke, mahal nggak biayanya? Prospek karena saya mencintai anak saya. Prospek ini saya mencintai ibu saya. Jadi jangan pulang 5 foto itu sebelum pindah ke sini. Ngerti nggak? Jadi foto adalah prospek, adalah dengan cinta kasih. Kalau Anda prospek dengan cinta kasih, maka Anda akan berhasil. Ya, jadi masuk sini. Kan kadang-kadang leader suka bilang ya prospek 5 gitu, 3 gitu kan. Caranya masukin foto di sini, pindahin ke sini. Ya, jadi ketika prospek, saya prospek untuk anakku, prospek pindahin ke sini. Jadi prospek itu dengan cinta kasih. Jelas ya? Oke. Pikiran yang terbuka terhadap sesuatu hal. Nah ini dia. Jangan teman-teman, nih leader ngomong gini-gini, oh begini, jangan, terbuka aja. Jangan tertutup, terbuka. Berpikirlah terbuka. Ini Pak Ian ngomong apa sih, gini-gini, jangan. Udah butang-butang ini, jangan, terbuka aja, dengerin aja. Karena ilmu pengetahuan itu dapat dari mana? Yang ke-10, disiplin diri. Ini penting teman-teman. Hari ini harus prospek 5. Jangan injak rumah sebelum Anda 5 prospek. Ya, sebelum injak rumah. Ini baru 4. Naik ojek kan? Jack, pernah dengar nggak sakit jantung, kanker, stroke? Mahal nggak? Prospek sih. Ya, kurang. Naik mikrolet. Ya mau di prospek, mau naik mikrolet sama-sama gue susahnya kan. Biarin aja, pernah dengar nggak sakit jantung, kanker, stroke? Mahal nggak biayanya? Kalau begitu biaya, begitu sakit dikasih 100 juta, mau ngomong kan? Dia bilang, buru-buru Pak, saya punya duit. Ada nggak saudaranya bisa nabung 10.000 sehari? Ada? Saya ketemuin deh, nanti saya kasih. Boleh nggak kasih duit? Kasih 10% deh. Selama 6 bulan saya kasih orang itu. Terus dia bilang, oh saya nggak mau 10%, maka itu datang hari Sabtu. Namanya BOP atau apa namanya di sini?
BOP, namanya BOP. Kalau nggak mau dapat komisi kecil, mau komisi besar nggak? Mau datang, tempat saya bagus loh. Ada Dodi Ngaman, ada Pak Polo, ada Pak Supardi ya. Supardi betul ya? Supardi, mana orang? Lagi ke India, lagi jalan ya. Saya kenal lama Pak Supardi. Oke, jadi teman-teman, disiplin diri harus. Ya, Anda harus punya bikin agenda. Prospek kemana hari ini, nanti malam Anda catat lagi prospeknya kemana, ngomongnya apa. Nah caranya gini, saya baru prospek Pak Adam. Begitu keluar sama Adam, catat semua apa yang diomongin sama Pak Adam. Karena kita akan ketemu lagi bulan depan. Misalnya cerita, anak saya sakit gini. Ya, terus ngomongin anak saya sakit, dokternya Jaidiman Gatot, terus anaknya pernah masuk rumah sakit kan. 2 minggu lagi ketemu. Sebelum ketemu, buka contekan. Ketemu sama Adam, anaknya masuk rumah sakit, kamar 234, rumah sakit Etsasari, gini. Oke, Pak Adam, apa kabar? Gimana dokter Jaidiman Gatot waktu 2 minggu lalu? Saya ingat loh, anaknya ini. Ngomong, dia simpati nggak sama kita? Nggak closing kan? Misalnya nggak closing. Data udah dapat kan? Tahun depan ulang tahun ya. Begitu ulang tahun, telepon lagi. Halo Pak Adam, apa kabar? Masih ingat saya nggak? Waktu itu saya ingat loh, ngomongin anak kami baca. Anaknya masuk rumah sakit, dokter Jaidiman, kamarnya 234, lagi buka pabrik semen, gini. Wah si Adam, Pak Ian hebat bener, tahun lalu masih ingat, ya ada contekan. Jadi teman-teman, buat catatan, ya. Ketika mau ketemu, buka lagi contekan. Tuh orang akan seneng nggak sama kita? Perhatian Pak Ian sama Adam, kamu bagus nyontek. Gitu, ngerti nggak? Dia masih ulang tahun nggak tahun depan? Masih, tahun depan lagi ulang tahun lagi ya? Begitu telepon catat lagi. Jadi prospek itu harus punya status. Si Badu statusnya kayak dokter kan ada pun. Statusnya ini. Ya, itu saya lakukan di waktu saya jadi agen. Tahun baru tahun 91-92 saya jadi agen. Ya, agen itu saya prospek di rumah sakit bersalin Evasari. Pernah dengar Evasari nggak? Ya, ibu-ibu yang baru melahirkan itu tahun 92 ya, 91-92 kita prospek berdua istri saya. Ibu-ibu yang baru melahirkan saya kasih bunga harga 10.000. Kasih bunga, saya masukin. Dulu kan programnya masuk SD 10%, SMP 20%, SMA gitu kan. Kasih bunga. Status kerjasama rumah sakit bersalin Evasari. Jadi besoknya kita datang. Tahu nggak, ibu-ibu yang baru melahirkan adalah orang yang tidak sakit loh, sehat. Sehat, kemudian punya harapan, suasananya gembira. Yang kita prospek adalah VIP, pasti punya duit. Dan pasti belum punya polis. Baru kemarin lahirnya. Kecuali ada sekarang ya, flu child ya. Kalau dulu kan belum ada. Baru kemarin kita prospek, kasih bunga. Gitu. Besok prospek. Saya 3 tahun, tiap hari saya berdua istri saya presentasi prospek. Dulu belum ada yang namanya canvassing, saya udah melakukan tahun 91. Setiap hari, jadi pagi ketemu yang baru melahirkan itu nggak ada hari Minggu, hari 17 Agustus lahir itu ibu-ibu. Ya, lahir aja. Jadi kita prospek, siangnya temuin ibu-ibu yang baru melahirkan minggu lalu, 2 minggu lalu pengen ketemu. Sore yang pengen ketemu di rumah, malam ketemu lagi yang pengen ketemu di rumah. 3 bulan teman-teman saya lakuin begitu. Tiap hari, 1 hari melahirkan 3. Ya, setiap hari 3 bulan. Saya lakukan pagi, siang, malam. Closing nggak? 3 bulan. Jadi kalau 3 kali 30, 270 kan? 3 kali 30, 90 kali 3 bulan. Bener nggak 270 nasabah? 270 nasabah. Closing nggak? Enggak. Nggak closing teman-teman. Nangis nggak? Nangis. Sedih nggak? Sedih. Susah nggak closing udah bayar bunga berapa? 270 kali 20.000. Belum bayar pegawai lagi. Nangis. 270 orang. Jadi kalau teman-teman baru ditolak 10, 20, jangan ngomong saya 270 yang nolak. Sedih nggak? Sedih. Tapi berhenti nggak? No way. Jangan berhenti. Maju terus. Dan bulan 4, istri saya tiada hari tanpa closing setiap minggu. 3, 4, 3 sampai dia top polis seluruh Indonesia. Karena kita kerjakan.
Jadi lakukan pagi, siang, malam, pagi. Kadang-kadang saya lihat agen sore udah pulang. Aduh, dulu gua nggak begitu ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pulang jam 2. Begitu lahirin, saya ngurusin sampai saya apal tuh bayi-bayi suster-suster. Saya ngurusin susternya, ngurusin anduknya, beli apa sih ngurusin. Closing nggak apa-apa. Bekerja lebih, dapat lebih. Pasti 1 tambah 1 2. Jangan hitung-hitungan. Kemampuan untuk memahami orang lain, empati. Kalau dia bilang ini, anak saya baru masuk, oh ya gimana gitu. Oh anaknya masuk, oh rumah sakit, jangan begitu. Kalau dia sedih ya kita sedih. Kalau dia gembira, oh selamat ya Pak, Bapak luar biasa, dahsyat, yes gitu loh. Tapi kalau dia sedih, kita juga ikut sedih. Namanya empati, ya. Itu kuncinya. Nah, keamanan ekonomis, ini dia di Prudensial. Keamanan ekonomis pasti teman-teman. Tanggal 2 kali sebulan dapat duit, nggak tahu dari mana, dari Bejo, dari Udin, di print 270 halaman. Mau nggak sih? Itu yang namanya keamanan ekonomis. Cuma di mana tempatnya? Di mana? Nah, itu dia. Ada tempat lain. Ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Saya mau bawa mencintai orang tua. Anda tuh lahir tuh dari siapa ya? Dari ibu ya? Dari ibunya bukan? Nggak ada yang dari bapak kan? Tapi ibu tuh tidak akan melahirkan kalau tidak diberikan saham dari bapaknya, benar nggak? Ya, jadi 2 ya, bapak ibu. Anda harus mencintai orang tua Anda, wajib hukumnya, ya. Karena perjuangan hidup, lihat nih. Seorang ibu dia jualan jamu, seorang bapak dia masih jualan, masih ojek. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, kita harus tetap mencintai dia. Apapun orang tua kita harus mencintai dia. Karena dialah yang bisa membesarkan Anda. Orang tua adalah nomor 1. Kemudian Anda harus kasih sayang dan perhatian yang tulus dari kita kepada orang tua kita. Ya, orang tua kita harus kita cintai. Karena doa orang tua itu adalah membuat Anda sukses. Ya. Kita lihat di sini. Ingat, ibu Anda semuanya yakin menginginkan Anda sukses. Ya. Ini ibu, dia ada bayinya. Ingat, Anda dulu seperti ini, masih kecil. Lihat, ibu Anda kalau doa begini. Ya Tuhan, mudah-mudahan Pak Peter Apollo itu sukses, atau dengan caranya ya Pak, Tuhan berkatilah anak tuh. Begitu doanya. Itu doa ibu. Jadi teman-teman harus ibu. Tapi saya mau tahu sebenarnya bagaimana sih pandangan Anda terhadap ibu Anda? Ini pada umumnya sekarang kayak begini. Ada yang masih punya ibu nggak? Tolong tunjukkan. Maksud saya masih hidup ibunya. Banyak ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, kita mau lihat pandangan Anda terhadap ibu seperti apa? Ada film ibu, tolong di itunya. Ini pandangan kita semua terhadap ibu pada umumnya. Ibu kita, bunda kita, ibu dia kita, mama kita, emak kita. Masa kecil. Bila dahaga yang susukan aku mama, bila lapar yang menyuapi aku mama, bila sendirian yang selalu sampingku mama, kata mama, perkataan pertama yang aku sebut mama. Bila bangun tidur aku cari mama. Bila nangis orang pertama yang datang mama. Bila ingin bermanja-manja aku dekati mama. Bila ingin bersandar aku duduk sebelah mama. Bila sedih yang dapat menghiburku selalu mama. Bila nakal menghiburku mama. Bila merajuk yang selalu memujukku mama. Bila melakukan kesalahan yang membelaku mama. Bila takut yang menenangkan aku mama. Semasa remaja, sebelum menikah, bila aku sedih yang paling tahu duluan mama. Bila senang orang pertama aku ingin bertahu mama.
Bila takut, aku selalu panggil, Mama. Bila sakit, orang yang paling risau adalah Mama. Bila aku ingin berpergian, orang paling sibuk juga Mama. Bila buat masalah, yang paling khawatir Mama. Bila aku ada masalah, yang paling risau Mama. Yang masih peluk cium sampai hari ini Mama. Yang selalu masak makanan kegemaranku Mama. Kalau pulang kampung, yang paling menantikanku Mama. Yang selalu menyimpan dan merapikan barang-barangku Mama. Yang paling perhatian dan selalu menghubungi aku Mama. Yang selalu memuji aku Mama. Yang selalu menasihati aku Mama. Bila ingin menikah, orang pertama aku datangi dan minta persetujuan kepada Mama. Setelah kita punya pasangan hidup, bila senang aku cari pasanganku. Bila sedih atau ada masalah, aku cari Mama. Bila mendapatkan keberhasilan, aku ceritakan pada pasanganku. Bila gagal, aku ceritakan pada mamaku. Bila bahagia, aku peluk erat pasanganku. Bila berduka, aku peluk erat Mama. Bila ingin berlibur, aku bawa pasanganku. Bila sibuk, aku titip anak ke rumah Mama. Bila sambut hari Valentine, aku beri hadiah pada pasanganku. Bila sambut hari ibu, aku cuma ucapkan selamat hari ibu Mama. Sering aku telepon pasanganku, jarang aku telepon Mama. Aku selalu sibuk mikirin hadiah apa untuk pasanganku. Jarang aku mikirin berikan hadiah apa untuk Mama. Mama bertaruh nyawa melahirkan kita sambil menangis kesakitan. Masihkah kita menyakitkannya, tidak menghormatinya, mencaci makinya, melawannya, memukulnya, mengacuhkannya, membohonginya, melukai hatinya? Mama membersihkan kotoran kita waktu masih kecil. Mama memberikan ASI waktu kita bayi. Mama mencuci celana kotor kita. Mama menahan derita demi kita, menggendong kita sendiri. Di saat Mama tidur, coba kamu lihat matanya, dan seandainya matanya tak akan terbuka untuk selamanya, tangannya tak dapat hapuskan air matamu, dan tiada lagi nasihat yang sering kita abaikan. Seandainya mamamu sudah tiada, apakah kita cukup membahagiakannya? Apakah kita pernah berpikir betapa besar pengorbanannya semenjak kita berada di dalam perutnya? Tenanglah Mama yang menyayangimu. Untuk Mama yang selalu meneteskan air mata ketika kau pergi. Ingatlah ketika Mama rela tidur tanpa selimut demi melihat tidur kita nyenyak dengan dua selimut membalut tubuh kita. Ingatlah ketika jemari Mama mengusap lembut kepala kita. Ingatlah air mata Mama menetes ketika ia melihatmu terbaring sakit. Sering jenguklah Mama bila dia masih hidup, yang selalu rindu menantikan kepulangan kita di rumah tempat kita dilahirkan. Segeralah memohon maaf pada Mama apabila ada perbuatan yang tidak baik, yang disengaja maupun tidak, yang pernah kita lakukan yang telah melukai hati Mama selagi beliau masih hidup. Mama, senangilah Mama kita selagi masih hidup. Janganlah pernah lagi menyakiti hatinya. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat ketika kita kehilangan saat-saatnya yang akan kita rindukan di masa yang akan datang ketika Mama telah tiada. Tak ada lagi yang berdiri di depan pintu menyambut kita dengan senyuman indahnya. Yang ada hanyalah foto kenangan pakaian Mama di lemari dan kamar kosong tiada penghuninya. Yang ada hanya kenangan dan pusara